Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan yang Allah pernah berikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat beriringkan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai teladan kita, junjungan kita yang telah meninggalkan ajarannya, sehingga dengan ajaran tersebut kita menjadi umat yang mulia, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah wajibkan puasa kepada umat Islam. Allah wajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman, yang mana tujuan maksud daripada ibadah puasa ini adalah agar umat Islam, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini mendapatkan gelar takwa yang Allah janjikan. Maka Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, yang mana makna la'alla mengandung makna at-taraji, mengandung makna pengharapan. Di sini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersungguh-sungguh, agar bermujahadah di dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah janjikan. Hadirin sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya beliau kepada umatnya. Beliau mengajak kita sama-sama, mengajak kita semua sebagai umat yang dicintainya untuk mengikuti langkah-langkah, mengikuti kriteria-kriteria yang bisa menambah amalan kita, menambah kualitas daripada ibadah kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah janjikan. Tentu kita sebagai orang yang beriman, orang yang menginginkan kebahagiaan, orang yang menginginkan kejayaan baik di dunia maupun di akhirat, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan tersebut kepada kita. Maka ayo kita sama-sama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, beliau menyebutkan bahwasannya supaya kita sebagai umatnya bisa memperoleh gelar takwa, gelar yang Allah janjikan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah menyebutkan ada beberapa amalan yang setiap orang mengerjakan amalan tersebut. Siapa di antara manusia yang beramal dengan amalan tersebut, insya Allah dia akan memperoleh daripada gelar yang Allah janjikan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya amalan itu yang pertama sekali adalah dengan kita meningkatkan salat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan salat kepada kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah rawatib. Sebaiknya salat sunnah rawatib ini kita tingkatkan selama kita mengerjakan ibadah puasa. Selama kita berada di dalam bulan Ramadan, kita tingkatkan amalan-amalan sunnah rawatib ini.
seperti biasanya kalau mungkin di luar bulan Ramadan kita kurang dalam melaksanakan salat sunat rawatib. Maka kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang langka ini, yang dia setiap tahunnya datang kepada kita, tapi kita belum tentu datang menghampirinya. Maka kita gunakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini untuk menambah kualitas ibadah kita sehingga kita bisa memperoleh gelar takwa yang Allah janjikan tadi. Maka tingkatkan salat sunnah rawatib. Tingkatkan salat sunnah rawatib. Ada salat sunnah rawatib qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, dan juga ada ba'da isya. Dan juga masih banyak salat sunnah yang lainnya, salat sunnah duha, salat sunnah tahajud yang bisa kita kerjakan selama kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa selama di bulan Ramadan ini, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Maka di antara keutamaan, kelebihan dan fadilah yang akan kita peroleh sekiranya kita beramal dan membaca Al-Quran tersebut, maka Allah akan memberikan setiap huruf daripada Al-Quran yang kita bacakan tadi menjadi syafaat bagi kehidupan kita, menjadi penolong bagi kehidupan kita. Al-Quran yang kita baca, yang selama ini mungkin kita lalai dalam membacanya, tapi di saat kita membacanya dia bisa menjadi syafaat kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca Allah akan tambahkan 10 kebaikan di dalamnya. La aqulu alif lam min harfun, walakin alif harf, lam harf, dan mim harf. Maka baginda Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak aku katakan bahwasanya alif lam mim itu adalah harfun, tapi alif harfun, lamun harfun, dan mimun harfun. Maka alif lam mim saja sudah terdiri daripada 3 huruf. Maka bayangkan berapa banyak huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Sekiranya setiap huruf itu kita baca, baik kita baca setahun sekali, kita mampu mengkhatamkannya. Sebulan sekali kita mampu mengkhatamkannya. Seminggu sekali kita mampu mengkhatamkannya. Maka berapa banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak kita semuanya agar menjadi orang yang dermawan, orang yang saling peduli kepada sesama, orang yang saling mengingat kesusahan saudaranya. Bahwasannya kita hidup di dunia ini memiliki orang-orang yang perlu kita perhatikan. Mungkin hari ini Allah menitipkan harta kepada kita, dan di situ Allah ingin melihat adakah dengan harta tersebut kita bisa menolong saudara-saudara kita. Apalagi di bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, dan beliau menjadi lebih mulia lagi, menjadi lebih dermawan lagi di saat bulan Ramadan tiba. Maka kiranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan gelar takwa yang Allah janjikan ini dengan cara mengikuti tuntunan dan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, kekuatan perbuatan, kekuatan dalam mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan di dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap puasa yang kita kerjakan pada tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya dan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, memberkahi setiap Ramadan yang kita kerjakan dengan amalan-amalan yang kita tunaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.